Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiara Andara Cesa dari program studi akuntansi semester 7 dengan NIM 23/2020-0007. Kali ini saya akan menyampaikan isi dari proposal skripsi saya untuk tugas riset seminar dan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani, SE, MM, MAK. Judul yang saya pilih yaitu Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Poin pertama yaitu latar belakang. Fenomena mengenai rendahnya kualitas audit yang terjadi pada tahun 2023, di mana Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi berupa surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar di OJK kepada beberapa akuntan publik. Berdasarkan pemeriksaan, akuntan publik dan kantor akuntan publik dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan. Jika auditor eksternal gagal mendeteksi kekurangan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Perubahan kualitas audit juga bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya audit tenure, ukuran KAP, dan time budget pressure. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah audit tenure berpengaruh pada kualitas audit? Yang kedua, apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh pada kualitas audit? Dan yang ketiga, apakah time budget pressure berpengaruh pada kualitas audit? Ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah audit tenure berpengaruh pada kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh pada kualitas audit. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah time budget pressure berpengaruh pada kualitas audit. Ada poin manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, diharapkan bisa menjadi pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Dan untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terkait dengan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, terutama pada audit tenure, ukuran KAP, dan time budget pressure. Selanjutnya yaitu poin tinjauan pustaka. Menurut Matius Tandiuntong tahun 2015 halaman 73, kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang baik dari sisi keuangan maupun sisi non-keuangan. Dari 4 kategori, yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga hasil, dan yang keempat konteks. Menurut Lestari et al. Tahun 2023, audit tenure adalah masa perikatan atau keterlibatan antara kantor akuntan publik dan klien terkait jasa audit yang disepakati dan dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien. Lanjut, menurut Lestari et al., ukuran KAP adalah besar kecilnya kantor akuntan publik yang digunakan perusahaan. Ukuran kantor akuntan publik dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi pada Big Four dan KAP yang tidak berafiliasi pada Big Four. Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi audit. Selanjutnya, tinjauan hasil penelitian terdahulu variabel audit tenure menurut Lestari et al. Tahun 2023 dan Sihombing et al. Tahun 2023, audit tenure tidak berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan menurut Madalena et al. Tahun 2023, audit tenure berpengaruh positif pada kualitas audit. Untuk variabel ukuran KAP, menurut Lena et al. Tahun 2023, ukuran KAP berpengaruh positif pada kualitas audit. Sedangkan menurut Aulia Lutfi et al. Tahun 2023, ukuran KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit. Selanjutnya untuk variabel time budget pressure, menurut Gista dan Hasnarika tahun 2023, time budget pressure berpengaruh positif pada kualitas audit.
Sementara menurut Aulia Lutfi et al. Tahun 2023, time budget pressure tidak berpengaruh pada kualitas audit. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan pustaka, hipotesis, dan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian ini menguji audit tenur, ukuran KP, dan time budget pressure sebagai variabel independen terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen. Selanjutnya hipotesis pertama, audit tenur berpengaruh positif pada kualitas audit. Hipotesis kedua, ukuran KAP berpengaruh positif pada kualitas audit. Hipotesis ketiga, time budget pressure berpengaruh positif pada kualitas audit. Poin metode penelitian. Untuk variabel dan pengukuran kualitas audit menggunakan pengukuran variabel dummy dengan skala 0 dan 1. Audit tenur menggunakan pengukuran tahun laporan audit dikurangi tahun awal KAP melakukan perikatan audit. Untuk ukuran KAP juga diukur dengan variabel dummy skala 0 dan 1. Dan time budget pressure diukur dengan tanggal laporan audit dikurang tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek periode tahun 2020 sampai 2022. Dan sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode purposive sampling dengan kriteria pertama, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, perusahaan sektor industri barang konsumsi yang menyampaikan laporan keuangan tahunan dan telah diaudit oleh auditor independen. Dan yang ketiga, perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan diambil dari web IDX, web IDN Finansial, dan website masing-masing perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis deskriptif, dan analisa data yang digunakan yaitu uji regresi logistik dengan tools SPSS 25. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.